hingga terbuka dan keluar. Dia berjalan cepat menuju Lin Sisi. Wow! Kakak, kapan kamu membeli mobil baru? Keren sekali, seru Lin Sisi dengan terkejut. Aku baru saja membelinya baru-baru ini, kata Lin Xuan sambil dengan cekatan memasukkan barang bawaan Lin Sisi ke dalam bagasi. Lalu bisakah kamu berhenti? Kamu bahkan tidak punya SIM, jangan pernah memikirkannya. Masuk ke mobil dan duduk diam sebelum Lin Sisi menyelesaikan kata-katanya. Dia dengan kejam diinterupsi oleh Lin Xuan. Lin Sisi tidak punya pilihan selain menutup mulutnya dengan kecewa dan masuk ke mobil secara diam-diam. Setelah Lin Xuan meletakkan barang bawaannya, dia menutup bagasi dan masuk ke mobil. Ketika dia berbalik, dia melihat saudara perempuannya duduk di kursi belakang dengan ekspresi sedih di wajahnya. Setelah kamu lulus dari sekolah menengah atas dan lulus ujian mengemudi, aku akan membelikanmu mobil baru. Bagaimana? Lin Xuan berkata dengan lembut. Benarkah? Lin Sisi langsung tersenyum cerah. Kapan aku pernah berbohong padamu? Lin Xuan tersenyum lebar. Bukankah kamu yang menipu semua uang tahun baru yang aku terima setiap tahun? Lin Sisi cemberut dengan nakal. Bagaimana bisa disebut menipu antara kita bersaudara? Ini hanya pinjaman sementara, Lin Xuan menjelaskan tanpa mengubah ekspresinya, ketidaktahumaluannya sangat mengejutkan. Li Mengyao di samping tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Aku tidak peduli, kamu harus mengenakan bunga saat aku mendapatkan SIM. Kamu harus membelikanku mobil baru, Lin Sisi berkata dengan genit. Aku tahu aku akan membelikannya untukmu sebagai hadiah kelulusan sekolah menengah atas. Lin Xuan berkata sambil tersenyum. Berbicara tentang hadiah, Li Mengyao tiba-tiba ingat dan kemudian mengeluarkan satu set lengkap paket hadiah Apple yang telah dia beli di mall dan menyerahkannya kepada Lin Sisi. Tersenyum sedikit, Sisi, tis adalah hadiah pertemuan dari saudara iparmu. Wow. Saudara ipar kamu adalah penyelamatku, terima kasih saudara ipar. Lin Sisi mengeluarkan paket hadiah Apple yang berisi semua hal yang selama ini dia pikirkan, ponsel, komputer, iPad, headphone. Jangan terlalu senang dulu, kamu hanya boleh bermain dengan ini selama liburan dan tidak boleh membawanya ke sekolah. Lin Xuan mengingatkan sambil tersenyum sambil menyalakan mobil dan mengaktifkan mode mengemudi cerdas tingkat lanjut. Xiaomi SU7 perlahan melaju menuju rumah. Kenapa? Prestasi akademiku tidak terpengaruh oleh bermain ponsel. Aku selalu berada di peringkat 10 besar di kelas. Lin Sisi cemberut tidak puas dan memprotes. Saya harus mengakui bahwa nilai Lin Sisi di kota Yunhaino satu SMP selalu menjadi yang terbaik. Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, dia pasti akan masuk Universitas Jinghai jika dia bekerja sedikit lebih keras. Mungkin dia bisa mendapatkan nilai tertinggi di kota seperti saudaranya. Berada di peringkat 10 teratas sekarang tidak berarti Anda akan berada di peringkat 10 teratas di masa depan. Saya harus menambahkan kondisi lain. Jika saya mengetahui bahwa Anda diam-diam membawa ponsel Anda ke sekolah, saya tidak akan membelikanmu mobil. Meskipun nada bicara Lin Xuan lembut, ketegasan yang terkandung di dalamnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Bab 5. Berjalan-jalan di pantai. Aku mengerti, Lin Sisi hanya bisa setuju. Saudara, tidakkah kamu perlu memegang setir dengan erat? Tidak perlu, ini adalah pengemudian cerdas sekarang. Lin Xuan menjawab sambil tersenyum. Wow. Ini sangat keren. Lin Sisi tampak berharap-harap cemas agar dia bisa mengendarai mobil pintar di masa depan. Tidak lama kemudian, Xiaomi SU7 parkir dengan mantap di tempat parkir komunitas, dan kemudian mereka bertiga kembali ke rumah bersama. Tetap saja rasanya sangat nyaman di rumah. Lin Sisi duduk dengan berat di sofa empuk dengan ekspresi sangat menikmati. Li Mengyao juga tampak sedikit lelah dan dia duduk dengan lembut di samping Lin Sisi. Saudara, aku ingin makan daging sapi rebus, irisan daging babi rebus, ikan acar, dan iga domba panggang malam ini. Lin Sisi paling suka makanan yang dimasak oleh kakaknya dan dia sudah lama tidak memakannya. Kamu hanya serakah, Lin Xuan mengusap kepala kecil Lin Sisi dengan keras. Kemudian berbalik dan berjalan ke dapur dan mulai menyiapkan makan malam untuk malam ini. Seorang pria yang tahu cara memasak tidak bisa lepas dari takdir memasak dimanapun dia berada. Setelah melihat kakaknya memasuki dapur, Lin Sisi menoleh untuk melihat kakak iparnya, Li Mengyao. Dengan rasa ingin tahu yang terpancar di matanya. Kakak ipar, kamu sangat cantik dan anggun. Bagaimana kamu dan kakakku bisa saling mengenal? Dan bagaimana kakakku mengejarmu? Lin Sisi tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan lembut. Yah, kami bertemu di perpustakaan. Dan kemudian itu adalah cinta pada pandangan pertama, yaitu dia. Li Mengyao tersenyum tipis dan rona merah muncul di wajahnya yang lembut. Setelah mendengar ini mata Lin Sisi berbinar dan dia berkata sambil tersenyum. Aku tahu bahwa kakakku seorang kutu buku, tapi ipar perempuanku meskipun kakakku terkadang terlihat bodoh, dia adalah orang yang sangat baik. Kemudian dia mengulurkan tangan kecil yang lucu dan mulai menghitung. Dia tidak hanya bisa memasak tetapi juga pandai melakukan pekerjaan rumah tangga. Dia memiliki kinerja akademik yang sangat baik dan sangat perhatian kepada keluarganya. Setiap kali dia menghitung sebuah barang, wajah Lin Sisi dipenuhi dengan kebanggaan. Kamu mungkin memiliki beberapa kesalahpahaman tentang saudaramu. Dia hanya... Apa yang dipikirkan Li Mengyao saat ini? Mengyao, Sisi kalian sudah kembali. Pada saat ini terdengar suara pintu terbuka. Zhang Xulan yang kembali dan melihat putri dan menantunya duduk di sofa mengobrol. Bu, Anda sudah kembali? Lin Sisi dengan cepat melangkah maju dan mengambil tas besar dari tangan ibunya. Bagaimana kabarmu di ujian akhir? Zhang Xulan bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu masih belum jelas tentang level putrimu? Jangan khawatir akan ada masalah. Lin Sisi menunjukkan ekspresi percaya diri. Mom, selamat datang kembali, Li Mengyao. Yang tampak sedikit lelah saat ini bergegas maju untuk menyambut Zhang Xulan.
Meng Yao, apakah kamu merasa tidak enak apakah anak nakal itu mengganggumu? Zhang Xulan bertanya dengan cemas ketika dia melihat wajah lelah Li Meng Yao. Tidak, aku hanya sedikit mengantuk. Li Meng Yao menjawab. Li Meng Yao sedikit terikat pada tempat tidurnya, jadi dia tidak banyak tidur di kamar Lin Xuan pada siang hari. Selain itu, dia tidak akan menyadari bahwa suaminya telah bangun. Kalau begitu, kembali saja ke kamarmu dan istirahatlah. Aku akan meneleponmu saat makan malam. Setelah mengatakan itu, Zhang Xulan meraih tangan Li Meng Yao dan kembali ke kamar. Li Meng Yao mengangguk patuh dan berbaring dengan tenang. Baru kemudian Zhang Xulan keluar dari kamar dengan tenang. Li Meng Yao memang terlalu mengantuk dan tertidur dengan cepat. Jam berapa? Li Meng Yao membuka mata indahnya dengan kantuk dan duduk di tempat tidur. Dan meregangkan tubuh dengan lembut. Istri, sekarang sudah jam 8, sebuah suara lembut terdengar. Suamiku, kamu membuatku sangat ketakutan. Dia setengah tertidur dan tidak menyadarinya. Maafkan aku sayang. Lin Xuan dengan cepat berdiri dan memeluk Li Meng Yao, menghiburnya dengan lembut. Aku tahu, Li Meng Yao juga mengulurkan tangan dan memeluk Lin Xuan. Merasakan suhu tubuhnya dan rasa aman yang dibawa oleh pelukannya, detak jantungnya berangsur-angsur menjadi tenang dan suasana hatinya menjadi ceria. Apakah kamu sudah makan malam? Li Meng Yao mengangkat kepalanya dan menatap mata Lin Xuan dan bertanya. Aku sudah memakannya, kami secara khusus meninggalkan sebagian untukmu, kata Lin Xuan lembut. Kenapa kamu tidak membangunkanku? Li Meng Yao memarahi yang membuatnya tampak sangat kasar. Aku lihat kamu tidur nyenyak sekali, jadi aku tidak tega membangunkanmu. Ayo pergi. Ayo makan sekarang. Bayi-bayi itu semua lapar. Lin Xuan dengan lembut menyentuh rambut Li Meng Yao, matanya penuh dengan perhatian. Lin Xuan memegang tangan kecil Li Meng Yao dan datang ke meja makan. Setelah Li Meng Yao duduk dengan mantap, Lin Xuan mengeluarkan makan malam dari lemari penghangat dan dengan lembut meletakkannya di depannya. Itu semua adalah hidangan favoritnya. Saat ini Li Meng Yao sangat lapar dan mulai makan nasinya dengan gigitan kecil sementara Lin Xuan memperhatikan dengan tenang di samping. Di mana orang tua saya dan Sisi? Li Meng Yao mendongak dan menemukan bahwa dia dan Lin Xuan adalah satu-satunya yang tersisa di rumah. Ibu dan ayah pergi jalan-jalan setelah makan dan Sisi pergi bermain dengan teman-teman sekelasnya. Lin Xuan berkata sambil tersenyum. Oh, Li Meng Yao melanjutkan makan. Li Meng Yao sudah kenyang, istri kecil, mari kita istirahat dan pergi jalan-jalan. Oke. Li Meng Yao tersenyum bahagia. Setelah makan, Li Meng Yao beristirahat selama lebih dari 10 menit, lalu keduanya berjalan keluar rumah. Lin Xuan meraih tangan Li Meng Yao dan menghampiri skuter listrik kecil. Sayang, bukankah kita akan jalan-jalan? Li Meng Yao bertanya, sambil melihat mobil listrik lucu itu dengan bingung. Ya, ayo kita jalan-jalan di pantai, agak jauh dari sini. Jadi kita akan mengendarai sepeda listrik, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Mata Li Meng Yao melengkung gembira ketika mendengar bahwa dia bisa pergi ke pantai untuk bermain. Istri, naiklah ke mobil. Lin Xuan duduk di skuter listrik, menyerahkan helm merah muda kecil kepada Li Meng Yao. Dan berkata sambil tersenyum. Ini adalah helm kecil Lin Sisi. Lin Xuan dulu sering membawanya keluar untuk jalan-jalan. Li Meng Yao mengenakan helmnya. Memegang bahu Lin Xuan dan menyilangkan kaki panjangnya dengan lembut dengan gerakan anggun dan rapi, dia duduk dengan mantap di belakang Lin Xuan. Melingkarkan tangannya erat-erat di pinggangnya dan tersenyum bahagia, sayang, aku siap. Kalau begitu, ayo pergi. Lin Xuan menyalakan mobil dan perlahan-lahan melaju menuju pantai. Saat skuter listrik bergerak maju, Lin Xuan dan Li Meng Yao semakin dekat ke pantai. Angin laut bertiup dengan rasa asin membuat orang merasa rileks dan bahagia. Li Meng Yao menutup matanya, merasakan hembusan angin sepoi-sepoi. Dan merasa sangat rileks. Akhirnya mereka mencapai tepi laut. Pantai di malam hari sunyi dan penuh misteri. Dan cahaya bulan memercik di laut seperti air yang membuat ombak berkilauan. Setelah Lin Xuan memarkir skuter listriknya, Li Meng Yao tidak sabar untuk turun. Dia membuka lengannya, menyambut baptisan angin laut, dan menikmati ketenangan serta kebebasan yang dibawa oleh laut. Lin Xuan berdiri diam di samping. Mengagumi sosok cantik Li Meng Yao, hatinya penuh cinta. Bab 51 berciuman lebih sering akan membuatmu lebih terampil. Di sini sangat indah. Li Meng Yao berkata dengan kagum dan mengeluarkan ponselnya. Dia tersenyum tipis dan dengan sekali klik dah berhasil mengabadikan keindahan memabukkan di depannya. Saat ini, Lin Xuan diam-diam berjalan di belakangnya, dengan lembut mengulurkan tangannya, dengan lembut memeluk Li Meng Yao, dan menikmati pemandangan indah tepi laut di malam hari bersama istrinya. Lin Xuan telah tinggal di sini sejak dia kecil dan sering datang ke pantai. Dia sangat akrab dengan pantai ini. Kenapa dia tidak menyadari bahwa itu begitu indah sebelumnya? Setelah Li Meng Yao selesai mengambil gambar spektakuler ombak yang menghantam pantai, dia dengan ringan menyentuh layar dengan jari-jari kecilnya dan telepon langsung beralih ke mode selfie. Dua wajah yang dipenuhi senyum bahagia segera muncul di depan kamera dan momen indah itu terhenti dalam waktu. Mari kita jalan-jalan di pantai, Wivelet. Lin Xuan bertanya dengan lembut, nada suaranya penuh kelembutan. Ya, Li Meng Yao mengangguk sedikit. Maka mereka berjalan di sepanjang pantai bergandengan tangan dengan langkah yang lambat dan santai. Ombak sesekali menerjang pantai dengan lembut menyapu kaki kecil Li Meng Yao, membawa gelombang sentuhan sejuk. Li Meng Yao ingat bahwa ayahnya sering membawanya kemana-mana. Setiap kali dia bertemu seorang kenalan, dia akan dengan senang hati memperkenalkannya. Lihat, ini adalah putriku.
Saat itu Li Mengyao masih muda dan hanya tahu cara bermain di punggung ayahnya. Dia merasa bahwa ayahnya sangat kuat. Sejak ayahnya meninggal dunia secara tiba-tiba, Li Mengyao tidak pernah digendong di punggung siapapun lagi. Keduanya terus berjalan maju dengan santai dan tiba-tiba Li Mengyao berhenti bergerak seolah-olah dia membeku. Ada apa? Lin Xuan berbalik dan bertanya dengan lembut. Sayang, aku tidak bisa berjalan lagi. Mata berair Li Mengyao berkedip saat dia menatap lurus ke arah Lin Xuan. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita kembali? Tentu saja Lin Xuan tahu pikiran kecil istrinya, tetapi dia masih pura-pura tidak tahu. Aku tidak bisa berjalan bahkan jika aku kembali. Li Mengyao menggembungkan pipinya dan berkata dengan marah. Lalu bolehkah aku menggendongmu di punggung? Lin Xuan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Menampakkan senyum sayang lalu berbalik dan berjongkok. Suami, aku akan naik. Li Mengyao bahagia seperti anak kecil. Dia mundur selangkah kecil kemudian dengan cepat mempercepat langkahnya dan berlari-lari kecil. Akhirnya dia melompat ringan berbaring dengan mantap di punggung lebar Lin Xuan dan memeluk lehernya erat-erat. Hati-hati, Lin Xuan dengan cepat meraih kaki panjang Li Mengyao dengan kedua tangannya. Ayo Hanilet. Li Mengyao berteriak dengan gembira. Ya istriku sayang. Lin Xuan berbalik dan kembali. Bukankah istrimu bilang dia tidak bisa berjalan lagi? Jadi aku menggendongmu kembali. Li Mengyao dengan cepat menyadari bahwa Lin Xuan melakukannya dengan sengaja lalu menundukkan kepalanya dan mencium bahu Lin Xuan dengan ringan. His Wei. Aku salah, aku akan mengubahnya kembali sekarang. Lin Xuan buru-buru mengubah arah lagi. Setelah perkataan Li Mengyao, Lin Xuan menjadi sedikit lebih patuh. Li Mengyao tersenyum bahagia ketika melihat bekas gigitan kecil yang dia tinggalkan di bahu Lin Xuan. Sayang, apakah aku berat? Lin Xuan tidak. Suami, kenapa kamu kembali? Aku belum cukup melihat. Tapi aku menimbang diriku kemarin dan berat badanku naik 2 kilogram. Li Mengyao cemberut. Wajar jika berat badan naik selama kehamilan, dan kamu hamil bayi kembar. Lin Xuan menjelaskan dengan sabar. Bagaimana jika saya tidak bisa menurunkan berat badan setelah melahirkan bayi? Li Mengyao bertanya sambil menyandarkan wajah kecilnya di bahu Lin Xuan. Istriku pasti akan kurus lagi. Lin Xuan berkata dengan nada tegas. Maksudku bagaimana jika kalau begitu aku juga akan makan sampai gemuk dan kita akan gemuk bersama. Lin Xuan Setelah mengatakan itu, Li Mengyao mencium pipi kanan Lin Xuan dengan keras. Istri, kenapa kamu menciumku diam-diam? Tetapi Li Mengyao berbalik ke sisi lain ketika Lin Xuan berbalik ke sisi lain. Li Mengyao bersembunyi kembali ke sisi ini hanya untuk mencegah Lin Xuan melihatnya. Beraninya kau mengatakan itu? Dia dulu menciumku diam-diam sepanjang waktu dan setiap kali aku tidak bisa bernapas. Li Mengyao berkata dengan sedikit ron. Aku melakukan ini untuk melatihmu. Kamu akan menjadi lebih terampil jika kamu lebih banyak berciuman, kata Lin Xuan tanpa malu-malu. Masih berbicara. Li Mengyao mengulurkan tangan kecilnya dan memukulnya dengan ringan. Lin Xuan terus berjalan maju dengan Li Mengyao di punggungnya. Keduanya merasakan angin laut yang menyegarkan dan mendengarkan suara ombak. Sayang, kamu bisa menurunkanku sekarang. Li Mengyao menepuk punggung Lin Xuan dan berkata dengan lembut. Baik. Lin Xuan mengangguk sedikit dan dengan hati-hati menempatkan Li Mengyao kembali ke tanah. Setelah Li Mengyao mendarat, dia menggerakkan sedikit tubuhnya dan hendak berbalik dan berjalan kembali namun. Sebuah tangan lembut dengan lembut meraihnya dan menariknya kembali ke pelukan hangat Lin Xuan. Suami, apa yang akan kamu lakukan? Tatapan Li Mengyao tertuju pada mata Lin Xuan yang dalam dan dia langsung mengerti niatnya. Istriku baru saja menciumku diam-diam. Haruskah aku membalas ciumannya? Lin Xuan berbisik. Sebelum dia selesai berbicara, Lin Xuan tidak memberi Li Mengyao kesempatan untuk melawan. Dia dengan lembut mengangkat dagunya, dan kemudian mencium bibir menggoda itu tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, hanya ada satu sama lain di dunia mereka, dan segala sesuatu di sekitar mereka menjadi kabur. Dari kejauhan kedua sosok itu berpelukan erat. Seperti lukisan indah yang bersama laut dan bulan membentuk pemandangan. Setelah kembali ke rumah, Li Mengyao meringkuk di lengan Lin Xuan, pikirannya masih mengingat adegan ciuman penuh gairah dengan Lin Xuan di pantai. Lin Xuan dan Li Mengyao mandi dan Istri, mengapa kamu menyukai laut? Lin Xuan bertanya dengan lembut, menatap istrinya di lengannya. Lin Xuan dapat melihat bahwa Li Mengyao merindukan laut. Karena ayahku berjanji padaku sebelum dia meninggal bahwa dia akan membawa istri. Maafkan aku mengatakan hal yang salah. Lin Xuan buru-buru memeluk Li Mengyao dan menghiburnya. Tidak apa-apa, aku sangat puas sekarang. Li Mengyao sedikit mengangkat kepalanya. Menatap Lin Xuan dan tersenyum sedikit. Bagaimana kalau kita mengambil foto pernikahan kita di pantai? Lin Xuan menatapnya sambil tersenyum. Oke. Bab 52. Aku belum masuk ke mobil. Keesokan paginya Lin Xuan bangun lebih dulu, mengendap-endap keluar kamar. Pergi ke dapur dan mulai menyiapkan sarapan untuk keluarga. Aku tidak tahu kenapa, tetapi sejak mendapatkan koki bintang 5 dari sistem, Lin Xuan sebenarnya suka memasak. Dia suka keluarganya memakan makanan lezat yang dia masak, suka keluarganya memuji keterampilan memasaknya yang luar biasa, dan suka senyum bahagia di wajah keluarganya. Segera, sepanci besar bubur udang harum disajikan bersama dengan pancake labu kukus dan kastard telur segar dan lembut. Lin Zhengguo dan Zhang Xulan sudah bangun dan duduk di sofa menunggu makan malam. Lin Xuan pertama kali datang ke pintu kamar saudara perempuannya, Lin Sisi. Dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka dan sekilas melihat pria kecil itu tidur di tempat tidur.
Aku melihat dia tidur dalam wujud manusia besar dengan selimut yang tersingkap. Mulutnya sedikit terbuka dan dia mendengkur dari waktu ke waktu. Kakak bangun dan sarapan. Lin Xuan mengguncang Lin Sisi dan memanggil dengan lembut. Hei, aku akhirnya punya hari libur, kenapa tidak membiarkanku tidur sebentar? Sambil mengeluh, Lin Sisi menjejalkan kepala kecilnya ke dalam selimut dan terus membenamkan dirinya dalam mimpi indahnya. Lin Xuan tidak punya cara untuk menghadapi adik perempuannya yang mengantuk ini, jadi dia harus berbalik dan meninggalkan ruangan. Adapun istrinya, Li Mengyao, Lin Xuan selalu sangat menyayanginya dan biasanya menunggunya bangun secara alami. Lin Sisi. Lin Xuan kembali ke meja makan dan hanya bisa menikmati sarapan bersama orang tuanya terlebih dahulu. Dan meletakkan sisanya di lemari penghangat. 1 jam kemudian, Li Mengyao merasa bayi di dalam perutnya lapar. Dia mengucek matanya yang menawan dengan lembut, lalu berjuang untuk duduk di tempat. Karena kehamilannya, gerakannya tampak sedikit canggung dan berat. Tetapi dia masih berusaha untuk bangun dari tempat tidur, perlahan berjalan ke kamar mandi dan mulai mencuci muka. Ketika dia selesai mencuci muka dan datang ke aula. Mengyao. Kamu sudah bangun, apakah kamu lapar? Zhang Sulan melihat mengambil tangannya dan membawanya ke meja makan. Bunga selamat pagi. Li Mengyao tersenyum sedikit. Zhang Sulan mengeluarkan sarapan dari lemari termal dan meletakkannya di depan Li Mengyao. Li Mengyao mulai menikmati sarapannya dengan sedikit demi sedikit dan tiba-tiba menyadari bahwa suaminya sepertinya tidak ada di rumah. Ibu, di mana Lin Xuan? Li Mengyao bertanya. Saya memintanya untuk pergi ke atap untuk menjemur pakaian dan dia belum kembali. Oke. Li Mengyao mengangguk sedikit dan melanjutkan sarapannya. Tak lama kemudian suara pintu terbuka terdengar. Itu adalah Lin Xuan yang kembali. Istri, apakah kamu sudah bangun? Lin Xuan kembali dan duduk di samping Li Mengyao dan bertanya dengan lembut. Iya. Li Mengyao tersenyum dan mengangguk. Zhang Sulan memandang mereka berdua dan Lin Zhengguo yang sedang menonton TV di ruang tamu dan tiba-tiba menyadari bahwa sepertinya ada satu orang yang hilang, Lin Sisi. Mengyao, makanlah dengan santai. Aku akan pergi Setelah mengatakan itu, Zhang Sulan berdiri dan berjalan menuju kamar Lin Sisi. 10 menit kemudian Lin Sisi terpaksa pergi ke restoran untuk sarapan dengan ekspresi wajah kesal. Untungnya keahlian memasak saudara laki-lakinya bagus dan makanan lezat membuatnya merasa lebih baik. Lin Xuan melirik waktu saat itu baru pukul 8:30. Sayang, apakah kita akan mengunjungi akuarium nanti? Lin Xuan bertanya sambil tersenyum. Bagus. Aku belum pernah ke sana. Mata Li Mengyao berbinar dan senyum bahagia muncul di wajahnya. Ten Sisi. Apakah kamu akan pergi? Lin Xuan menoleh untuk melihat adiknya dan bertanya sambil Aku tidak pergi. Jika aku tidak tahu berapa banyak makanan anjing yang harus kumakan darimu. Aku ingin tidur siang. Lin Sisi sepertinya masih sedikit mengantuk dan bergumam dengan sedikit kekesalan. Setelah sarapan, Li Mengyao kembali ke kamarnya, berdandan dengan hati-hati, dan pergi bersama Lin Xuan. Keduanya datang ke tempat parkir dan masuk ke Xiaomi SU7. Tepat ketika Lin Xuan hendak menyalakan mobil, dia mendengar suara familiar memanggil dari belakang. Saudara. Lin Sisi berteriak cemas dari belakang. Lin Sisi, Sisi. Bukankah kamu bilang kamu tidak akan pergi? Lin Xuan tidak bisa menahan tawa dan menggoda. Jika aku tidak, saudara tunggu aku belum naik mobil, lebih baik aku makan makanan anjingmu. Lin Sisi cemberut dan mengeluh dengan enggan. Kalau begitu ayo pergi bersama, kamu bisa bersenang-senang saat kita sampai. Lin Xuan kemudian menyalakan mobil dan membiarkan Xiaomi mencari oseanarium kota Yunhai. Xiaomi SU7 perlahan melaju menuju tujuan. Setelah beberapa saat, Xiaomi SU7 parkir dengan mantap di tempat parkir oseanarium kota Yunhai. Mereka bertiga segera keluar dari mobil. Li Mengyao menatap dengan takjub pemandangan menakjubkan di hadapannya. Arsitektur Museum Samudra Kota Yunhai sangat megah. Museum ini dengan cerdik menggunakan sarana teknologi tinggi canggih untuk menciptakan paus 3 dimensi di permukaan bangunan. Paus besar itu tampak seperti hidup di permukaan bangunan seolah-olah sedang berenang dengan bebas. Paus ini sangat mirip aslinya sehingga seolah-olah dapat melompat keluar dari permukaan bangunan kapan saja, memberikan orang perasaan yang sangat mengejutkan. Berjalan ke akuarium interiornya seperti istana bawah laut yang seperti mimpi, dekorasi yang indah dengan banyak hewan laut berenang di sekitar. Membuat Anda merasa seperti berada di dunia bawah laut. Lin Xuan dan Li Mengyao pertama kali datang ke Museum Biologi Laut di mana terdapat berbagai makhluk laut, berbagai jenis ikan. Karang berwarna-warni, penyu laut kuno dan agung, secara jelas mencerminkan keanekaragaman kehidupan laut. Lin Sisi juga menonton dari samping. Wow, ini sangat spektakuler. Kura-kura ini sangat lucu. Saat Li Mengyao berbicara, dia dengan bersemangat menunjuk dengan tangan kecilnya ke seekor kura-kura kecil yang berenang perlahan melewatinya, senyum bahagia di wajahnya. Lin Xuan diam-diam merekam momen kejutan istrinya dengan ponselnya. Kemudian mereka bertiga datang ke Museum Ubur-ubur. Ubur-ubur di sini yang diterangi oleh lampu khusus tampak seperti peri. Memancarkan cahaya misterius dan menawan keanggunan dan kelincahan ubur-ubur membuat seluruh museum ubur-ubur penuh dengan suasana puitis dan romantis. Ubur-ubur ini sangat indah. Li Mengyao sangat senang hingga dia tidak berhenti tersenyum. Istri kecil, ayo berfoto di sini sebagai souvenir, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Oke.
Wajah Li Mengyao dipenuhi dengan senyum bahagia. Sisikam dan ambilkan foto untukku. Lin Xuan tersenyum dan berteriak kepada saudara perempuannya tidak jauh dari sana. Aku tahu itu. Lin Sisi meringkuk bibirnya. Lin Sisi dengan enggan mengeluarkan ponselnya dan dengan hati-hati mengambil beberapa foto Lin Xuan dan saudara iparnya, Li Mengyao. Saat ini, Li Mengyao memperhatikan suasana hati Lin Sisi dan bertanya dengan lembut, Sisi, apakah kamu ingin berfoto bersama? Oke. Lin Sisi segera tersenyum cerah. Dia sudah lama tidak berfoto dengan kakaknya. Kemudian dia berlari berdiri di antara Lin Xuan dan Li Mengyao. Lin Xuan secara acak menemukan seorang pejalan kaki untuk membantu. Dia berjalan mendekat dan berkata dengan sopan, halo, bisakah Anda mengambil foto untuk kami? Tentu. Terima kasih. Kemudian orang yang lewat mengambil telepon yang diserahkan Lin Xuan dan mengarahkan kamera ke tiga orang itu. Bersiap 123. Klik ketiga orang di foto itu tersenyum dan penuh kebahagiaan. Bab 53 Ibu sedang memasak makan siang hari ini. Setelah mengunjungi Museum Ubur-Ubur, Lin Xuan dan dua lainnya tiba di terowongan bawah laut, merasa seolah-olah berada di dunia bawah laut yang ajaib. Cahaya biru jatuh dengan lembut padamu, dan kamu dikelilingi oleh air berkilauan dengan ikan yang berenang bebas di dalamnya. Dinding tirai kaca besar menghubungkan orang-orang dengan kehidupan laut secara dekat. Lin Xuan menggandeng tangan Li Mengyao dan berjalan perlahan di sepanjang terowongan sementara Lin Sisi masih mengikuti di belakang. Li Mengyao melihat pemandangan indah di depannya dengan penuh minat. Tiba-tiba seekor hiu melesat lewat di atas kepala dan Li Mengyao sangat ketakutan sehingga dia memeluk lengan Lin Xuan erat-erat. Sayang, kenapa hiu tidak memakan makhluk laut lainnya? Li Mengyao berkedip bingung dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena hiu di sini telah beradaptasi dengan penangkaran buatan. Mereka tidak kekurangan makanan dan tentu saja tidak akan memangsa kehidupan laut lainnya. Lin Xuan menjelaskan dengan sabar. Oh, kalau begitu ayo pergi ke Museum Hiu. Li Mengyao tersenyum bahagia. Apa kamu tidak takut? Lin Xuan berkata sambil tersenyum. Apa yang begitu menakutkan tentang ini? Li Mengyao berkata dengan bangga. Kemudian mereka bertiga berjalan keluar dari terowongan bawah laut dan menuju pavilion hiu. Berjalan ke akuarium hiu, Anda merasa seperti berada di alam hiu. Di bawah layar kaca yang sangat besar, ikan hiu berenang di sekitarnya termasuk hiu putih yang ganas, hiu lemon yang kecil, hiu perawat yang lembut, dan hiu mako yang sangat cepat. Itu adalah pertama kalinya Li Mengyao melihat makhluk laut raksasa ini dari dekat. Dia memeluk lengan Lin Xuan dengan erat. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak takut, reaksi tubuhnya dengan jujur mengungkapkan ketakutan batinnya. Lin Xuan dengan cepat menyadarinya dan berkata sambil tersenyum, oke, kita sudah cukup melihatnya, kita harus kembali. Li Mengyao sedikit mengangguk. Memang ada perasaan takut laut dalam. Lin Xuan menyalakan mobil dan Xiaomi SU7 perlahan keluar dari tempat parkir. Dalam perjalanan, mereka bertiga meninggalkan Yunhai City Oceanarium bersama dan kembali ke Xiaomi SU7. Tunggu sebentar, Li Mengyao berteriak buru-buru. Ada apa? Lin Xuan dengan cepat mengambil alih Xiaomi SU7 dan memarkirkannya di pinggir jalan. Ayo pergi ke toko BMW 4S dan lihat. Li Mengyao menunjuk dengan jari kelingkingnya. Istri, apakah kamu ingin membeli mobil baru? Lin Xuan bertanya sambil tersenyum. Tidak, saya ingin membelikannya untuk ayah. Bukankah kamu bilang dia paling suka seri BMW? Li Mengyao menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum. Ketika Li Mengyao keluar di pagi hari dia melihat BMW tua Lin Zhengguo yang telah dia kendarai selama hampir 10 tahun. Oke, ayo pergi dan lihat. Lin Xuan tersenyum sedikit. Lin Xuan terharu ketika mendengar ini. Dia tahu bahwa ayahnya selalu menyukai mobil BMW tetapi karena berbagai alasan dia tidak pernah mengganti mobilnya. Sekarang Lin Xuan tidak kekurangan uang. Saatnya meningkatkan mobil keluarga. Kakak, bisakah kamu membelikanku satu? Lin Sisi bertanya dengan penuh harap. Jika kamu menginginkan kecantikan, kamu bisa melihatnya sekarang. Aku akan membelikannya untukmu setelah kamu lulus dan mendapatkan SIM, kata Lin Xuan sambil berbalik kepada adiknya. Kemudian Lin Xuan mengendarai mobil ke tempat parkir toko BMW 4S. Ketiganya keluar dari mobil dan berjalan bersama ke toko BMW 4S. Selamat datang semuanya. Apakah Anda di sini untuk membeli mobil? Seorang tenaga penjual wanita muda dengan sosok anggun berpakaian dalam setelan profesional yang pas dan stocking hitam seksi maju dengan ringan. Seperti yang orang katakan, semakin mahal produknya semakin mudah dan cantik tenaga penjualnya. Ya. Kami di sini untuk membeli mobil. Apakah Anda punya rekomendasi untuk model BMW? Lin Xuan bertanya sambil tersenyum. Permisi Pak. Berapa anggaran Anda, tanya pramuniaga itu? Istri, menurutmu berapa banyak yang pantas untuk dibeli? Lin Xuan menoleh ke Li Mengyao dan bertanya dengan lembut. Anda memutuskan ini, saya tidak mengerti ini. Li Mengyao sedikit menurunkan matanya dan berbicara dengan suara rendah. Sekitar 1 juta hingga 15 juta. Setelah mendapatkan izin dari istrinya, Lin Xuan menjawab tanpa ragu. Li Mengyao tertegun sejenak setelah mendengar ini, tetapi dia dengan cepat sadar setelah semua itu mereka sekarang memiliki puluhan juta aset. Namun tenaga penjual wanita dan Lin Sisi tercengang dengan apa yang mereka dengar. Tenaga penjual wanita itu berpikir bahwa karena ada 3 anak muda yang datang, salah satunya tampak seperti siswa SMA. Mereka mungkin akan memilih seri BMW termurah. Dia tidak menyangka bahwa harganya tiba-tiba mencapai kisaran jutaan. Lin Sisi juga terkejut. Kapan kakaknya menjadi begitu kaya? Jika dalam kisaran harga ini, kami sangat merekomendasikan BMW seri 8.
Ia memiliki eksterior yang stylish dan dinamis, interior yang indah. Dan pengalaman berkendara terbaik. Ini adalah kombinasi sempurna antara kemewahan dan sport. Sales wanita itu mengarahkan Lin Xuan dan dua lainnya ke BMW seri 8 dan memperkenalkannya. Lin Xuan berjalan maju. Dengan hati-hati melihat mobil keren di depannya, lalu duduk di kursi pengemudi untuk merasakannya sendiri. Dia sangat puas. Dia pikir ayahnya pasti sangat menyukai model ini. Apakah ini BMW seri 8 versi tertinggi? Lin Xuan mengangkat kepalanya dan terus bertanya. Pramuniaga itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan menjawab. Tidak, Pak. Jika Anda menginginkan versi kelas atas, Anda bisa ikut dengan saya untuk melihat mobil di sini. Setelah itu, dia memimpin semua orang ke BMW lain yang diparkir tidak jauh dari sana. Ini adalah BMW seri 8 versi i840, model teratas dari BMW seri 8. Saat tenaga penjual wanita berbicara, dia membuka pintu mobil dan mengundang Lin Xuan untuk masuk dan merasakannya. Lin Xuan masuk ke dalam mobil dan merasakan kenyamanan serta tekstur mobil mewah kelas atas dan merasa sangat puas. Tenaga penjual wanita itu kemudian memberikan pengantar mendetail tentang BMW 8 series i840. Mulai dari desain eksteriornya yang keren hingga detail interiornya yang mewah dan indah serta konfigurasi kelas atas dan canggihnya. Lin Xuan tersenyum puas. Terima kasih banyak atas pilihan Anda, Tuan. Namun, karena hanya ada satu BMW seri 8 kelas atas yang tersedia di toko kami. Mobil yang Anda pesan mungkin baru dapat dikirimkan kepada Anda 3 hari kemudian. Pramuniaga wanita itu menyerahkan kontrak kepada Lin Xuan. Oke, terima kasih. Lin Xuan melirik kontrak dan membayar deposit setelah tidak menemukan masalah. Setelah transaksi selesai, Lin Xuan dan dua lainnya meninggalkan toko BMW 4S dan kembali ke Xiaomi SU7. Lin Xuan menyalakan mobil dan Xiaomi SU7 melaju menuju rumah. Sisi, mobil mana yang kamu sukai? Li Mengyao menoleh ke Lin Sisi dan bertanya dengan lembut. Belum. Kakak ipar Lin Sisi menunjukkan senyum licik. Awalnya Lin Sisi berpikir bahwa bahkan jika kakaknya membelikannya mobil baru, itu tidak akan terlalu mahal, mungkin beberapa ratus ribu atau bahkan ratusan ribu paling banyak. Saya tidak menyangka bahwa saudara laki-laki saya sangat kaya sekarang dia dapat membeli mobil jutaan dolar kapanpun dia mau. Jadi dia harus memikirkannya dengan hati-hati. Bagaimana saya bisa memberi saudara laki-laki saya pukulan yang bagus? Tak lama kemudian Xiaomi SU7 terparkir dengan mantap di tempat parkir komunitas. Dan mereka bertiga naik lift ke depan pintu mereka. Kami kembali. Lin Xuan berteriak sambil membuka pintu. Zhang Xulan mendengar suara itu dan keluar dari dapur dengan senyum di wajahnya. Hei, kalian sudah kembali? Apakah akuariumnya menyenangkan? Menyenangkan. Li Mengyao tersenyum sedikit. Itu bagus, cuci tanganmu dan bersiap untuk makan malam, kata Zhang Xulan. Dan berjalan ke dapur. Lin Xuan dan Lin Sisi saling pandang. Ibuku memasak makan siang hari ini. Bab 54. Mungkin mereka adalah anak kembar laki-laki dan perempuan. Lin Xuan dan Lin Sisi saudara laki-laki dan perempuan selalu skeptis tentang keterampilan memasak ibu mereka. Jadi mereka diam-diam pergi ke dapur untuk melihat-lihat. Ternyata ayah Lin Zhengguo yang sedang mengajari Zhang Xulan cara memasak. Masakan Zhang Xulan tidak terlalu buruk jika dia bekerja keras, tetapi agar menantunya, Li Mengyao, dapat mencicipi makanan yang lebih lezat. Dia meminta Lin Zhengguo untuk memberinya beberapa bimbingan. Melihat adegan ini, Lin Xuan dan Lin Sisi akhirnya merasa lega. Tidak lama lagi, 4 hidangan lezat dan semangkuk sup lezat tertata rapi di atas meja. Makan malam sudah siap, Zhang Xulan berteriak dengan keras. Keluarga itu duduk di sekeliling meja makan. Lin Xuan pertama mengambil sepotong iga babi dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk mencicipinya meskipun tidak seenak yang dia masak, rasanya sangat enak. Bagaimana menurutmu? Jangan berpikir bahwa ibumu benar-benar tidak bisa memasak, kata Zhang Xulan ketika melihat ekspresi terkejut putranya. Mengyao-kam dan coba iga babi ini. Zhang Xulan mengambil sepotong iga babi yang harum dan dengan lembut meletakkannya di mangkuk Li Mengyao. Sebagai ibu mertua Mengyao, dia secara alami harus memasak makanan mewah untuk menantunya sendiri. Enak. Setelah menggigit, Li Mengyao menunjukkan senyum puas dan bahagia. Ibu, lakukan saja ini lain kali. Aku menyukainya, Lin Sisi berkata dengan puas sambil menggigit daging sapi. Oke, aku akan membuatnya untukmu lain kali. Zhang Xulan juga sangat senang. Seluruh keluarga dengan senang hati menikmati makan siang yang hangat ini. Setelah makan siang, keluarga itu kembali ke kamar mereka dan mulai mengepak barang bawaan mereka, bersiap untuk kembali ke kampung halaman Lin Xuan pada sore hari untuk mengunjungi kakek neneknya. Setelah Lin Xuan dan Li Mengyao selesai membersihkan, mereka berbaring di tempat tidur bersama dan bersiap untuk tidur siang. Saat ini Li Mengyao sedang gelisah dan tidak bisa tidur. Tidak bisa tertidur. Lin Xuan menyadari ada sesuatu yang aneh dan mengulurkan tangan untuk memeluk Li Mengyao dengan lembut. Istri, apakah kamu gugup? Lin Xuan bertanya dengan lembut. Li Mengyao menempelkan kepala kecilnya ke pelukan Lin Xuan dan berbicara dengan suara lembut. Kakek nenek saya sangat mudah diajak bicara. Jangan gugup. Lin Xuan dengan lembut membelai rambut Li Mengyao, menundukkan kepalanya sedikit, dan mencium keningnya dengan ringan. Kemudian, apakah kakek nenekmu akan lebih menyukai anak laki-laki daripada anak perempuan? Bagaimana jika aku melahirkan 2 anak perempuan? Li Mengyao mengangkat kepalanya sedikit, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Kakekku mungkin sedikit seperti itu, tapi nenekku tidak, dia sangat menyukai anak-anak, lihatlah Sisi.
Nenekku lebih menyukai Sisi dibandingkan aku, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Lagi pula, mereka berasal dari generasi yang lebih tua, jadi tidak mungkin untuk mengatakan bahwa mereka tidak lebih menyukai anak laki-laki daripada anak perempuan. Tetapi pada kenyataannya, dalam pandangan Lin Xuan, tidak masalah apakah Anda memiliki anak laki-laki atau... Selain itu, mungkin mereka kembar, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Lin Xuan melanjutkan dengan senyuman. Bagaimana bisa ini menjadi kebetulan seperti itu? Li Mengyao tertawa pelan setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Xuan. Dia tidak terlalu gugup lagi. Bagaimanapun, apakah bayi itu laki-laki atau perempuan tergantung pada suami dan tidak ada hubungannya dengan dia. Li Mengyao meringkuk dalam pelukan Lin Xuan, merasakan kehangatan yang dia bawa dan segera tertidur. Waktu dengan cepat tiba di sore hari. Setelah makan siang, Lin Xuan dan Li Mengyao bersiap-siap untuk pergi ke kampung halaman mereka, kota Yunshan. Sayang, ayo pergi. Li Mengyao mengenakan riasan tipis dan berganti menjadi gaun seputih salju. Gaun itu dipotong dengan baik dan memiliki desain garis leher pita yang lucu, dengan sempurna menghadirkan perasaan lembut dan segar yang unik. Dia tampak anggun dan gesit. Lin Xuan menatapnya dengan saksama, dan butuh beberapa saat baginya untuk kembali sadar. Dia menggumamkan dua kata. Itu terlihat bak. Kalau begitu, ayo pergi. Li Mengyao terkekeh mengulurkan tangan dan meraih Lin Xuan, yang masih linglung dan berjalan keluar ruangan bersama. Lin Zhengguo dan Zhang Xulan juga siap dan Lin Sisi mengikuti dari dekat di belakang orang tuanya. Sekelompok orang datang ke tempat parkir komunitas. Mobil siapa yang akan kamu pakai, Sisi? Tanya Lin Zhengguo sambil membuka pintu BMW-nya yang agak tua. Tentu saja aku akan memakai mobil kakakku. Lin Sisi duduk di kursi belakang Xiaomi Su 7, mobil baru ini memang nyaman. Lin Zhengguo melihat BMW lamanya dan berpikir. Sudah waktunya untuk membeli yang baru karena putrinya sudah tidak menyukainya. Kemudian Lin Zhengguo dan Zhang Xulan masuk ke mobil bersama dan mulai berkendara menuju kota Yunshan. Pada saat yang sama, Lin Xuan dengan hati-hati mengatur Li Mengyao untuk duduk di kursi belakang. Dan dengan cepat menyalakan mobil, dengan Xiaomi SU7 mengikuti dari belakang dengan cermat. Awalnya di kota Yunhai, Xiaomi SU7 Lin Xuan masih mengikuti ayahnya dari belakang dengan cermat. Tetapi begitu berada di jalan raya, Lin Xuan mempercepat laju tanpa ragu dan langsung meninggalkan mobil ayahnya jauh di belakang. Kenapa kamu menyetir begitu cepat, bocah kecil? Zhang Xulan berkata dengan marah. Istriku bukan karena anakku menyetir dengan cepat itu karena kita menyetir terlalu lambat. Lin Zhengguo menjelaskan. Begitu ya kalau begitu, kamu harus mencari waktu untuk membeli yang baru. Zhang Xulan melihat BMW tua itu dan berpikir sudah waktunya untuk menggantinya. Dulu, aku selalu berpikir untuk menabung uang untuk Lin Xuan menikah, karena takut dia seorang dungu. Tidak akan bisa menemukan istri. Aku tidak menyangka bahwa aku tidak perlu mengeluarkan uang dan sekarang aku sudah punya istri dan anak. Memikirkan hal ini, Zhang Xulan merasa bahwa putranya masih sangat mampu. Oke, Lin Zhengguo terkekeh akhirnya dia mendapat izin dari istrinya untuk membeli mobil baru. 1,5 jam kemudian, Lin Xuan adalah orang pertama yang tiba di pintu keluar jalan raya kota Yunshan dan memarkir mobil di sisi jalan menunggu ayahnya. 15 menit kemudian Lin Zhengguo akhirnya keluar dari jalan raya dan menuju kembali ke kampung halamannya. Lin Xuan mengikuti dari belakang dengan cermat seperti yang dia lakukan di kota. Segera 3 mobil perlahan melaju ke sebuah villa independen kecil. Kakek nenek Lin Xuan sudah menunggu di depan pintu. Kakek dan nenek Lin Sisi membuka pintu mobil terlebih dahulu dan berlari ke depan dengan gembira. Hei, Sisi Are, apakah kamu baik-baik saja di sekolah akhir-akhir ini? Nenek bertanya dengan ramah. Sangat baik. Lin Sisi tersenyum bahagia. Lin Zhengguo dan Zhang Xulan juga keluar dari mobil dan menghampiri kakek nenek mereka. Ibu dan ayah, kami kembali. Lin Zhengguo menyapa. Nen, aku senang kau kembali ngomong-ngomong di mana menantu perempuanku. Istri kita sudah sampai. Lin Xuan memanggil Li Mengyao dengan lembut. Baiklah. Apakah kita sudah sampai? Li Mengyao mengucek matanya dan bab 55 cantik. Yang menarik perhatian Li Mengyao, yang menjulang tinggi ke awan dan bertingkat 5. Seluruh villa mencakup area yang luas dengan halaman yang dalam, rumput hijau, dan kabut, membuatnya tampak seperti negeri dongeng. Penuh kemewahan dan kemegahan. Li Mengyao tidak menyangka bahwa kampung halaman Lin Xuan memiliki villa mewah seperti itu. Lin Xuan membawa Li Mengyao yang masih linglung keluar dari mobil begitu mereka keluar dari mobil. Kakek nenek mereka datang menyambut mereka dengan hangat. Xuaner, kamu bertambah gemuk akhir-akhir ini, kata kakek sambil tertawa lebar. Xuaner, apakah ini cucu menantu kita? Tanya nenek. Kakek Lin Xuan menata rambut putihnya dengan rapi. Dan tampak seperti seorang lelaki tua yang tegak sangat mirip dengan Lin Zhengguo. Meskipun dia sedikit bungkuk, posturnya yang lurus dan tatapannya yang teguh mengungkapkan ketenangan dan tekadnya. Nenek Lin Xuan memiliki wajah yang baik dan damai dengan senyum hangat yang selalu menghiasi wajahnya dan suaranya lembut dan halus sedangkan angin musim semi yang menenangkan. Halo kakek dan nenek, nama saya Li Mengyao dan saya adalah istri Lin Xuan. Li Mengyao memperkenalkan dirinya dengan sopan. Oke, cucu menantu saya sangat cantik. Nenek tidak bisa berhenti tersenyum. Kakek juga tersenyum puas. Kakek dan nenek tunggu sebentar. Setelah menyapa, Li Mengyao berbalik ke bagasi Xiaomi SU7 dan meminta Lin Xuan untuk mengambil 2 kotak produk kesehatan yang dikemas dengan indah bersama-sama.
Kakek dan nenek, ini adalah tanda penghargaan kecilku untuk pertemuan pertama kita. Li Mengyao menyerahkan produk kesehatan itu kepada kakek neneknya. Nak, kamu di sini, jadi mengapa membawa hadiah? Mari masuk dan duduk. Nenek berkata dengan lembut. Kemudian dia dengan hati-hati menggandeng tangan Li Mengyao dan perlahan berjalan ke dalam villa. Begitu dia memasuki villa, Li Mengyao terkejut dengan pemandangan mewah di hadapannya. Dekorasi villa ini sangat indah dan setiap detail mencerminkan selera dan kekayaan pemiliknya. Berbagai furnitur mahoni berharga ditata dengan rapi. Semua orang duduk di aula yang luas dan terang. Anak, mulai sekarang ini akan menjadi rumahmu. Jadi jangan terlalu pendiam. Baik, terima kasih nenek. Li Mengyao mengangguk sedikit dan menjawab dengan lembut tapi masih sedikit gugup. Anak kecil, berapa minggu usia kandunganmu sekarang? Nenek menatap perut Li Mengyao dan bertanya dengan tidak sabar. Kedua orang tua itu sangat bahagia sejak mereka mendengar bahwa cucu menantu mereka hamil. Sudah 14 minggu. Li Mengyao berkata dengan suara rendah dengan sedikit rasa malu. Bagaimana perkembangan bayinya? Apakah kamu sudah pergi ke rumah sakit? Nenek terus bertanya. Nenek, bayi-bayinya berkembang dengan baik, dan dokter bilang mereka kembar. Saat ini, Lin Xuan berjalan ke arah Li Mengyao, dengan lembut menggandeng tangannya, mencoba meredakan kegugupannya. Lalu dia tersenyum dan berkata kepada neneknya. Xuaner dan Yuel tidak membuat kami orang tua bahagia, ya kan? Apakah mereka benar-benar kembar? Nenek sangat terkejut sampai tidak bisa menutup mulutnya. Itu benar, lihat, aku punya laporan tes kehamilan untukmu. Setelah mengatakan itu, Lin Xuan menyerahkan laporan tes kehamilan kepada neneknya. Mangga tua, ambilkan kacamata bacaku. Nenek berkata buru-buru kepada kakek di sampingnya. Kakek jelas terkejut dengan berita itu. Dia berdiri dengan panik dan bergegas kembali ke kamar untuk mengambil 2 pasang kacamata. Setelah memakai kacamatanya, kedua orang tua itu menatap tajam laporan tes kehamilan yang bertuliskan kata-kata kembar dengan jelas. Mata nenek basah karena kegembiraan dan ada binar kebahagiaan di matanya. Kakek, yang selalu mantap dan tenang, tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan kegembiraannya saat ini. Sudut mulutnya terangkat dan wajahnya dipenuhi senyum bahagia. Itu bagus. Itu hebat, kakek tua, nenek berkata dengan semangat meraih lengan kakek. Iya ibu tua, pergi dan siapkan makan malam, semuanya lapar. Kakek menjawab dengan semangat. Oh ya, sekaranglah waktunya untuk mengisi kembali nutrisi. Bayi-bayi pasti lapar, lihatlah. Aku sangat senang sampai lupa tentang itu. Cucu menantu saya akan segera menyiapkan makan malam ini, akan segera siap. Nenek berkata kepada Li Mengyao sambil tersenyum dan kemudian dengan cepat berjalan ke dapur. Istri aku akan pergi ke dapur untuk membantu nenek memasak. Lin Xuan berkata sambil tersenyum. Baiklah, silakan, Li Mengyao mengangguk. Dengan bantuan Lin Xuan, meja segera dipenuhi dengan makanan lezat. Nenek terus mengambilkan makanan untuk Li Mengyao seolah-olah dia takut dia kelapa. Adegan ini mengingatkan Li Mengyao ketika pertama kali datang ke rumah Lin Xuan. Zhang Sulan juga mengambilkan makanan untuknya dengan antusiasme seperti itu. Lin Xuan menghabiskan semua makanan yang tidak bisa dihabiskan Li Mengyao. Tentu saja. Nenek juga akan mengambil makanan untuk Lin Xuan dan Lin Sisi dan keluarga akan bersenang-senang di meja makan. Setelah makan malam, semua orang duduk bersama di aula yang luas dan terang untuk menonton TV. Li Mengyao bersandar lembut di sisi Lin Xuan. Keluarga Lin Xuan sangat baik padanya dan dia merasa sangat bahagia. Saat malam tiba, Lin Xuan dan Li Mengyao berbaring bersama di ranjang besar yang lembut dan nyaman. Sayang, aku tidak menyangka kamu memiliki villa mewah seperti itu di kampung halamanmu. Li Mengyao tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Sekian saya tangkap nanti pasti lebih besar dari milikmu, Lin Zhengguo melihat dengan iri.